Begini cara Rizka diduga habisi suami di kamar anak hingga sembunyikan jasadnya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengungkap rangkaian peristiwa penganiayaan yang dilakukan Brigadir Rizka Sintiani terhadap suaminya Brigadir Esko. Dalam dakwaan JPU dijelaskan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan. Setelah menghabisi nyawa suaminya, Brigadir Rizka memindahkan tubuh korban ke kamar adiknya. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di kamar anak pertama mereka, tempat korban beristirahat, pada Selasa, 19 Agustus 2025, malam. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul dan menusuk beberapa bagian tubuh lelaki yang menikahinya 2018 lalu hingga meregang nyawa. Salah satu anak korban sempat melihat ibunya mencubit pantat dan mulut ayahnya yang saat itu sudah terbaring di lantai kamar. Melihat anaknya ada di sana, Rizka meminta untuk tidak membicarakan peristiwa itu ke orang lain. Terdakwa meminta kepada saksi Ima, saksi anak korban, untuk tidak membicarakan peristiwa itu kepada orang lain, kata Saptini dalam uraian dakwaannya. Anak korban dan terdakwa juga melihat pada saat itu Sayun, Nuraini, Fauzi dan Dani bersama dengan Rizka berkumpul di kamar tersebut. Mereka berbicara dengan cara berbisik-bisik, lanjut Saptini. Setelah peristiwa penganiayaan tersebut, anak korban juga sempat melihat ayahnya tertidur dengan menggunakan singlet dan tertutup selimut di kamar Dani, terdakwa lain dalam kasus ini. Melihat terdakwa Rizka, Sayun, Nuraini, Fauzi dan Dani berada di dekat korban, dan juga melihat terdakwa Sayun, Fauzi dan Dani menggendong korban tidak tahu dibawa kemana, kata Saptini. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap keempat terdakwa yang turut membantu Rizka pada saat itu, mereka mengetahui banyak terkait peristiwa penganiayaan yang berujung kematian tersebut. Keempat terdakwa yang membantu Rizka ini didakwa dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Yungto pasal 20 huruf C, atau pasal 458 ayat 1, Yungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau diancam dengan tindak pidana pasal-pasal 270 Yungto pasal 20 huruf C. Emosi karena uang 10 juta rupiah. Rizka menghabisi nyawa suaminya lantaran emosi karena tidak diberikan uang remunerasi anggota Polri. Emosi Rizka memuncak setelah sempat mencari suaminya ke tempat bekerja namun tidak ditemukan. Ia kemudian kembali ke rumah dan mendapati suaminya tertidur di lantai kamar tidur anaknya. Tak berselang lama, setelah suaminya terbangun, Rizka masuk ke dalam kamar dan langsung menginjak ulu hati korban yang menyebabkan korban terjatuh ke lantai. Setelah itu Rizka menendang pinggang bagian kiri korban sebanyak 1 kali, lalu memukul bagian wajah korban berkali-kali. Terdakwa juga mengambil sebuah gunting dan menusuk kaki korban sebanyak 3 kali, pada bagian telapak, kata Saptini. Rizka sempat ingin menusuk wajah, namun Esko menghindar sehingga telingnya terluka telinga. Ibu 2 anak ini juga memukul suaminya itu dengan menggunakan benda tumpul pada bagian kepala belakang. Saat itu korban sedang telungkup, saat itu anak korban sempat melihat kondisi ayahnya, kata Saptini. Berdasarkan hasil autopsi, jenazah Esko yang ditemukan di kebun belakang rumahnya, diduga meninggal 4-6 hari sebelum ditemukan. Ditemukan beberapa luka iris di bagian tubuh korban akibat benda tajam, serapan darah pada bagian tulang iga punggung, memar di bagian ginjal kiri dan lambung yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan juga luka robek pada bagian wajah disertai resapan darah dan patah tulang hidung akibat benda tumpul, kata Saptini. Adapun luka jeratan pada bagian leher, setelah korban meninggal dunia dan ditemukan dengan kondisi leher terjerat.